Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ilmu Pendidikan yang beranggotakan saya Mardiah NIM 10, yang kedua Koila Naili Saadah NIM 23, dan yang ketiga Adina Ilmanisa NIM 24. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan merujuk pada pendekatan atau filosofi. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaharuan. Pemikiran yang berkembang tentunya menjadi bahan untuk dibahas. Pemikiran akan lahir setelah proses diskusi pada pemikiran sebelumnya. Aliran pendidikan menjadi dasar penyelenggaraan sistem. Yang kedua, di sini saya akan menyampaikan manfaat mempelajari aliran-aliran pendidikan. Yang pertama yaitu pemahaman lebih mendalam tentang teori dan praktik pendidikan. Yang kedua, pengembangan perspektif yang lebih luas tentang pendidikan. Yang ketiga, penyempurnaan praktik pengajaran dengan mempelajari berbagai aliran pendidikan. Yang keempat, mengetahui berbagai pendekatan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima yaitu aliran pendidikan mengajarkan kemampuan untuk menganalisis ide-ide. Yang ketiga, saya akan menyampaikan macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Nativisme tertolak dari Lewisian tradition, ditentukan oleh faktor manusia sejak lahir. Menurut nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah pembawaan. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan ditentukan oleh bakat sejak lahir. Keberhasilan belajar ditentukan oleh individu sendiri. Prinsipnya, pengakuan daya asli terbentuk sejak manusia lahir. Anak tidak sesuai dengan bakat maka tidak berguna. Pandangan itu tidak menyinggung dari kenyataan. Anak secara fisik mewarisi bakat sifat orang tuanya. Bagi nativisme, lingkungan tidak ada artinya. Aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke. Aliran empirisme berawal dengan nativisme. Aliran ini tertolak dari Locke Tashi, menyebutkan anak lahir seperti kertas putih. Faktor bawaan dari orang tua tidak dipentingkan. Manusia dapat dididik menjadi apa saja. Pendidikan sebagai peranan penting dalam pembelajaran. Aliran ini dipandang hanya memastikan pengalaman. Keberhasilan berawal dari kecerdasan dalam dirinya. Penganut aliran ini memang manusia yang pasif. Hal itu tercermin pada pandangan Basvensianisme. Basvensianisme menjadikan manusia sebagai sasaran kajiannya. Selanjutnya ialah aliran naturalisme. Tokoh aliran naturalisme adalah Cicero Seuss. Nature artinya alam, dibawa sejak lahir. Hakikatnya semua anak dilahirkan adalah baik. Naturalisme memiliki prinsip proses pembelajaran. 1. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. 2. Pendidikan menjadikan lingkungan belajar yang menyenangkan. 3. Program pendidikan harus sesuai minat dan bakat. Naturalisme ini juga disebut negativisme. Pendidik membiarkan pertumbuhan anak pada alam agar pembawaan baik itu tidak menjadi rusak. Perlu permainan yang dapat mengembangkan kemampuan. Aliran naturalisme menitik beratkan pada pembelajaran. Pembawaan menjadi rusak karena pengaruh lingkungannya. Selanjutnya adalah aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah Wittgenstein. Aliran konvergensi kombinasi aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat anak lahir memiliki bakat. Perkembangan anak akan dipengaruhi oleh lingkungan. Konvergensi menganggap pendidikan bergantung pembawaan dan lingkungan. Baik tidak menghasilkan anak optimal. Hakikatnya manusia mampu mengembangkan kata-kata. Lingkungan memengaruhi anak dalam mengembangkan bakatnya. Menurut konvergensi, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan dilahirkan sebagai penolong. Hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan.
Faktor pembawaan dan lingkungan sangat berperan penting. Bakat tidak berkembang tanpa adanya dukungan lingkungannya. Perbedaan pandangan tentang memahami perilaku manusia ialah aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme adalah Thomas Aquino. Kepercayaan abad pertengahan dijadikan dasar pendidikan. Pandangan aliran ini tentang berpikir untuk berpikir. Peserta didik harus dibiasakan berlatih berpikir. Peserta didik diberi kecakapan dasar, perlu dilatih kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, aliran konstruktivisme. Gagasan pokok diawali Gimbatisme Foucault. Aliran ini dikembangkan oleh Piaget, mengembangkan interaksi individu satu dengan lingkungannya. Perkembangan kognitif dipengaruhi 3 proses dasar. Konstruktivisme menegaskan pengetahuan diperoleh dari kognitif. Aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan. Selanjutnya yaitu aliran tradisional. Aliran tradisional berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada guru, penekanan pada disiplin, dan pengetahuan akademis yang kuat. Selanjutnya yaitu aliran humanisme. Aliran ini menekankan pada pengembangan siswa dan kesejahteraan siswa, serta pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan individual. Yang selanjutnya yaitu aliran behaviorisme. Aliran ini fokus pada pembelajaran berbasis stimulus respon dengan penekanan pada penguatan positif dan pembentukan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya yaitu aliran esensialisme. Aliran ini fokus pada pembelajaran keterampilan dasar dan pengetahuan inti yang dianggap penting untuk semua siswa. Sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik dalam pengucapan ataupun isi dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.